di KTT di sana. Jadi ruangannya sempit, ini kemudian lapangan tidak punya olahraga, pacaran nggak punya. Ini solusinya ya mengharapkan karena sudah mau dibangun pemerintah di tempat yang baru, menggunakan Tengada itu, ruang kelas itu, kemudian mohon dipercepat ini pembangunannya. Itu harus solusinya dari Dinas Pendidikan tentunya, karena anggarannya berasal dari sana kan sudah kita hubungi waktu PMO yang bulan lalu. Saya kira itu untuk PMO. Sempat beberapa waktu lalu dari Direktur ada Ade ini dari Direktorat SMA yang kebetulan beliau ini kalau nggak salah PIC-nya PDM 12 ya Mas Oki, terkait pendidikan inklusi. Mungkin ada info atau gimana ini Mas Oki? Izin, ini terkait modul IKM ya Mbak ya? Sorry, tadi kelewat soalnya. Pak Haji, monggo Pak Haji, silakan di. Iya. Kebetulan sudah ada beliau ya, saya sampaikan. Mas Oki ya? Iya Pak. Ya Mas Oki, ketemu lagi. Selamat siang, Assalamualaikum, selamat pagi ya. Jadi terkait dengan dari Dirjen, yang lain bisa diatasi sih. Ini masalah modul ya, modul ajar ya. Modul ajar, kemudian yang kemarin sudah kami sampaikan ke Mas Oki, itu terkait apa? Ya, modul ajar ya, dan bahan ajar, modul ajar, bahan ajar, termasuk yang kemarin itu buku ya, Mas Oki ya. Itu apakah sudah di TL, tindak lanjuti, apakah sudah masuk? Karena sebagian saya lihat sudah masuk, yang ada di modul project-nya yang belum. Ya. Ini modul-modul ajar yang belum, yang kurang. Hanya 1-2 yang muncul di agama Kristen, nggak salah kemarin. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, masalah ini Mas Oki, masalah anak-anak ini kan ada aplikasi yang diwajibkan untuk pelajar ya. Nah, untuk SLB ini kan perlukan khusus ya, tunarungu untuk seorang akreditasi. Ini enggak kita yang sekolah umum, jadi dalam menggunakan gadget ini kesulitan. Apakah ada semacam teknis gitu ya, dari pusat aplikasi ini mudah dimengerti anak-anak yang memainkan headsetnya ini. Cuma dua sementara Mas Ogi silakan mohon dibantu untuk ini hal-hal ini bisa dibantulah di tingkat pusat ya. Silakan kepada Mas Ogi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kartono. Terkait yang saya mau tanggapi yang pertama terkait dengan modul. Memang informasinya kemarin dari teman-teman PMPK itu lagi proses dan masuknya bertahap Pak. Jadi karena memang ada beberapa tahapan mereka untuk kurasi sama untuk finalisasi. Jadi masuknya jadi bertahap gitu. Mungkin ada 1 atau 2 yang udah masuk. Kalau yang modul P5 itu rencananya minggu depan, kalau nggak salah itu mau ada kurasi. Mungkin 2 minggu setelah itu, karena ada proses ya untuk masuk ke PMM. Mungkin 2 minggu setelah itu mungkin baru bisa naik untuk yang kemarin selesai. Yang saya harapkan 2, jadi masalah tadi yang terkait itu dari dulu ya, modul dan bahan ajar, buku dan modul proyek itu ya. Tapi sebagian sudah masuk memang. Terus kita harapkan nanti mohon bantuannya termasuk tadi ya, yang untuk siswa tadi ya, 3 bulan ini kayak apa. Kalau belum ya kita ikuti dari pusat dulu, nanti arahan dari
Pak Ogi ada ya. Saya kira demikian Mbak Lofi. Ya, baik Pak Haji. Terima kasih Mas Oki ini atas pencerahannya. Mungkin kami di sini juga sedikit dapat pencerahan ini ya Pak Haji ya terkait modul ajar, terus terkait proyek pelajar itu ya Pak Haji. Mungkin ini walaupun kita istilahnya kayak berseberangan ya SMA dan SLB, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Arinda selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kami silakan pada Bu Arinda. Lewat HP Bu kita. Iya. Nggak tahu nggak mau masuk kenapa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin ya memang ini SLB ya, tapi kan kalau permasalahan secara umum mungkin kurang lebih sama ya. Yang secara berbeda itu kan kondisi kondisi layanannya ya. Nah, jadi mungkin saya ingin saya sedikit tanggapi Pak Juwartono terkait dengan IKM, di mana tadi disampaikan permasalahannya tadi masih kesulitan gitu ya, masih kesulitan, dan tadi alasannya karena jadwal kegiatan yang padat. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang mungkin apakah bisa dijelaskan lagi gitu Pak Wartono, sebenarnya kesulitannya itu dalam hal apa ya, maksudnya kalau jadwal yang padat ini maksudnya jadwalnya apa, jadwal kegiatan SLB di luar pembelajaran kah, atau jadwalnya Pak Kepala Sekolahnya, atau jadwal apanya, karena mungkin perlu dicari akar masalahnya sebenarnya apa yang menyebabkan kesulitannya tuh di mananya terkait implementasi kurikulum merdekanya, dan jadinya bagaimana upaya untuk mengatasinya gitu. Mungkin itu aja sih Pak Haji, terima kasih. Iya. Gimana Bu Lofi? Saya mau jawab dulu Kak. Boleh, monggo silakan Pak Haji. Iya, sebentar dulu tak lihatnya dari nunukan dari ya. Kalau KTT sudah satu. Ini kegiatan terlalu padat tadi ya. Ini ya Bu Arinda, kekurangan guru kewalahan menghandle siswa. Yang mana tadi ditanyakan tadi Bu? Tadi Pak kayaknya laporan yang untuk SLB KTT kayaknya. Oh KTT, iya. Bisa diulang Bu tadi, saya lihat lagi ini. Ya. Oh KTP ya, KTP. Bentar dulu KTP. Ya, ini Tanah Tidung ini betul ya. Ini. Nah itu yang tadi yang, nah ini Pak. Mana ya? Bukan ini. Ya tadi nomor 2 kayaknya ya. Nomor berapa? Manajer, kan tadi manajemen pertama ya Pak. Iya. Bos belum cair, kemudian yang di bawahnya bos tadi itu kayaknya. Oh iya. Nomor 2 persiapan lomba itu kah? Bukan Pak, terkait implementasi. Oh IKM itu. Ya. Manajemen Bu ya, bagian manajemen. Iya, manajemen Pak. Jadi mengalami kendala dalam pengimplementasian IKM dikarenakan banyak kegiatan yang harus tetap dilaksanakan. Ini keluhan ya. Keluhan kami kan sebagai Fasil ini melihat dari dekat ya. Apa sih masalah-masalah selama sebulan, setiap bulan kan kita ada PMO setiap bulan untuk sekolah kan. Jadi rupanya keluhan-keluhan yang dialami itu kalau di sekolah ini kan problemnya banyak sekali yang harus diikuti. Kadang ikut program tadi dengan BGP, dengan Dikbud, dengan ya memang itulah saya bilang tugas sebagai kepala sekolah dan sebagai guru, ini manajemen ini ya. Kalau ini Pak pimpinannya kemarin. Nah, ini saya kira kalau dibilang tumbuk tuh ya, saya aja kalau mengatur PMU Bu biasanya minta waktu. Hari ini bisa, kadang belum bisa. Saya mundur-mundur saya sampai
jamnya, tanggalnya kadang-kadang itu. Nah, itu kesulitan tadi, maksudnya mengalami kesulitan mengatur jadwal kegiatan. Ini kan karena namanya PMU ini kan harus kumpul semuanya gitu. Nah, ini kendala pengimplementasi EKF-nya ini ada kesulitan ya, karena jadwalnya terlalu padat gitu. Nah, ini ya saya kira pemecahannya kemarin ya menata ulang jadwal ya, untuk kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah susun untuk mengembangkan OSP itu sesuai dengan karakteristik siswanya. Itu maksudnya jadwalnya padat untuk masing-masing guru mengimplementasikan. Mungkin itu maksudnya Ibu Arindra ya. Jadi di sini ada banyak kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran yang menyebabkan guru-gurunya sulit gitu ya Pak ya untuk menerapkan gitu Pak, menerapkan kurikulum merdeka gitu ya. Ya, berarti ini masalah ini aja ya Pak ya, manajemen sebetulnya waktu kegiatannya ya. itu ya manajemen waktu. Jadi sebetulnya guru-guru ini kan dituntut untuk harus ngajar di kelas, harus ikut ini, ikut itu kan, memang saya bilang itulah tanggung jawabnya sebagai apa guru, apalagi kepala sekolah ini. Ini kan keluhan dari Bapak pimpinannya ini. Ada nyambung S2 juga ya kan. Jadi kadang-kadang memang harus bisa membedakan tugas mana yang pokok, mana yang tidak pokok, agar EKM ini bisa berjalan dengan lancar, diatur waktunya. Jadi manajemen waktu ini Bu ya, saya kira nih. Jadi ini aja sih mungkin Pak Haji Wartono ya, mohon maaf, saya khawatirnya ada semacam terjadi di sekolah-sekolah termasuk di SLB, karena ini bukan cuma di SLB ya Pak Haji Wartono ya, di banyak sekolah untuk di masa transisi ini, di mana tahun pertama mereka melaksanakan kurikulum merdeka secara kurikulum merdeka, baik yang sekolah penggerak maupun yang mandiri, ini kan sama-sama tahap awal ya menggunakan kurikulum merdeka. Mungkin bisa jadi waktu itu cukup banyak habis, khawatirnya fokus di administrasi gitu, administrasi secara tertulis, padahal mudah-mudahan kurikulum merdeka ini yang poin pentingnya pemahamannya terkait kurikulum ini implementasi. Tapi kalau di SLB saya kira lebih ini ya Pak ya, karena layanannya kan memang khusus ya, layanannya itu kan per siswa gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu dengan bimbingan Pak Haji Wartono, guru-guru itu tidak, kecuali kalau itu keluhan kepala sekolah ya, tapi kalau keluhan guru mudah-mudahan tidak memberatkan bagi guru-guru, tidak terlalu banyak untuk urusan administrasi, tapi mereka memang bisa meningkatkan layanannya sesuai dengan diharapkan di filosofi kurikulum merdeka. Itu aja sih. Terima kasih Pak Haji. Ya bagus nih masukan dari Ibu ini, luar biasa, bagus Bu Arindra Susanti. Jadi memang baru sekali kemarin saya ke sana kunjungan ke lapangan. Mungkin programnya cuma sekali aja. Jadi kita lihat PMO aja. Apa sih kesibukan yang Ibu sampaikan tadi itu? Masuk akal juga ini. Apakah apa ya, merupakan hambatan ini ya dari perorangannya, atau kurang motivasi atasan, atau karena kesulitan administrasi ya kan banyak penyebabnya gitu. Tapi ini baguslah Bu, nanti kita ubrek-ubrek lagi. Ini jangan sampai jadi hambatan ke depannya. Tapi tadi sudah menata ulang jadwal tadi sudah ya solusinya. Bu Arindra masih ingat saya Kak Bu? Dengan Pak Dirman, satu angkatan. Iya masih dong Pak. Bapak kan dulu sangat dikenal kalau bagi kami guru-guru tuh. Ya enggak juga. Saya di SMP 2, SMP 1 sama Pak Dirman kan. Terus di provinsi Bu, di Widyaswara itu terakhir dengan Gubernur. Betul, Bapak kan di Widyaswara. Ya. Saya kira itu ya Bu Arindra. Ya, makasih, jadi anak saya siapa Pak? Bilangnya anak saya itu. Ini Bu Arindra. Oh ya kepala sekolahku bilang. Ya anak saya juga mau ke sana Bu, mau praktek itu. Ada PP S1 BK.
Saya kira itu ya, Bu Arindra, terima kasih banyak masukannya yang sangat dari banyak tadi Ibu yang soroti IKM-nya ya. Kenapa macet ini? Bukan macet ya, tapi ada kendala gitu ya, kendala yang sudah insya Allah bisa diatasi nanti. Nanti kita jelentrehkan apa aja sih jenis-jenis kendalanya gitu. Baik, terima kasih Mbak Lofi, silakan. Saya kira cukup kalau tidak ada lagi. Saya kembalikan ke Mbak Lofi. Terima kasih segala perhatiannya. Tadi Mas Joni masih di kampus, masih ngajar-ngajar juga. Ini kadang-kadang Bu, kita juga bersamaan tabrakan, saya juga penyuluh anti korupsi, jadi kadang sibuk juga dengan pusat ini, ada lagi Zoom dengan pusat. Tapi mati lampu, satunya mati sudah. Sudah satunya mati. Saya kira demikian dulu ya, Mbak Levi, silakan dilanjut. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Wartono, Bu Arinda, dan Mas Tio. Ini mohon maaf tadi memang kita ada kendala sedikit, tapi kita mohon bertahan dulu untuk teman-teman karena akan ada paparan dari tim PMO PBD dari BPMB Provinsi Kalimantan Utara. Kami serahkan ini ke Mas Rahmatsyah atau Pak Edi? Saya Rahmatsyah, oke, siap. Mas Rahmatsyah nanti mungkin kalau sudah selesai bisa langsung sekalian ditutup ya kalau nggak salah tadi info dari grup ya Mas Rahmatsyah ya. Siap Mbak Lopi. Oke, baik. Baik, saya undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Oki juga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rahmatsyah. Ya, izin. Ini saya standby Kak, saya. Monggo Pak Haji, mau ada keperluan lain, monggo. Silakan Pak Haji, kami tawarkan kepada Pak Haji. Ya, ini Pak Rahmat ada apa yang disampaikan Pak Rahmat kira-kira? Terkait perencanaan berbasis data aja Pak Haji. Oh, nggak apa-apa, mau dengar juga sambil ini. Siap Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Haji Wartono, yang terhormat Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Saya Rahmatsyah yang kali ini akan menyampaikan tentang perencanaan berbasis data untuk Dinas Provinsi atau Provinsi Kalimantan Utara. Izin saya share screen. Ya. Sudah tampil Bapak Ibu? Mbak Lopi, apakah sudah tampil? Iya, Mas, sudah tampil. Silakan dilanjutkan. Oke. Slide pertama yang diawali dengan platform rapor pendidikan versi 2.0 untuk satuan pendidikan telah dirilis. Jadi untuk rapor pendidikan tahun 2023, hasil asesmen nasional tahun 2022 telah dirilis untuk seluruh satuan pendidikan. Untuk sekolah penggeraknya pada tanggal 3 Mei 2023. Baru-baru aja kemarin. Terus untuk non sekolah penggeraknya dirilis tanggal 10 Mei 2023. Jadi ini informasi terkait rilis rapor pendidikan tahun 2023. Selanjutnya, ini masih sama untuk penyampaian yang di bulan April kemarin terkait implementasi perencanaan berbasis data PBD untuk satuan pendidikan. Tahapannya yang pertama di situ ada surat edaran atau peraturan kepala daerah garing peraturan daerah. Keterangannya di sini mewajibkan satuan pendidikan untuk memanfaatkan rapor pendidikan dan melaksanakan perencanaan berbasis data, menindaklanjuti indikator prioritas Dasmen yang tertuang di dalam RKAS. Jadi untuk yang poin 2, tahapannya pembentukan tim teknis, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data satuan pendidikan. Di sini
tim teknis dinas yang akan mengendalikan seluruh aktivitas implementasi rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data 2023 di wilayah masing-masing, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Jadi ada tim teknisnya yang akan mengendalikan seluruh aktivitas implementasi rapor pendidikan. Terus poin yang ketiga, dukungan anggaran dari Pemda. Di sini penyelenggaraan terkait sosialisasi, BIMTEK, lokakarya, advokasi, dan pendampingan untuk implementasi rapor pendidikan dan PBD itu harus ada dukungan anggaran dari Pemdanya masing-masing. Poin yang keempat terkait pelaksanaan PBD-nya. Di sini tim teknis itu harus memastikan satuan pendidikan dapat melakukan. Yang pertama, mengunduh rapor pendidikan dan lembar PBD. Yang kedua, analisis rapor pendidikan melalui identifikasi, refleksi, dan benahi, atau bisa kita kenal sebagai IRB. Yang ketiga, menyusun RKAS berdasarkan indikator prioritas PBD yang telah dianalisis berdasarkan rapor pendidikan. Jadi di sini untuk poin 4 itu menjelaskan terkait tugasnya tim teknis yang ada di pemerintah daerah atau dinas pendidikan, memastikan satuan pendidikannya dapat melakukan 3 poin tadi yang saya sebutkan. Yang poin yang kelima, advokasi dan pendampingan satuan mengakses rapor pendidikan. Jadi di sini dinas mengadvokasi agar 100% satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengakses rapor pendidikan. Yang kedua, minimal 50% satuan PAUD mengakses rapor pendidikan. Terus yang poin yang keenam, advokasi pendampingan satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data. Untuk perencanaan berbasis datanya diminta untuk 8% satuan pendidikan dasar dan menengah melakukan perencanaan berbasis data, dan minimal 45% satuan PAUD melakukan perencanaan berbasis data. Terus poin yang ketujuh, verifikasi dan validasi RKAS. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara melakukan verifikasi dan validasi RKAS berdasarkan rapor pendidikan. Berdasarkan analisis rapor pendidikan. Poin yang ke-8, MONEF atau monitoring dan evaluasi. Mohon maaf Bapak Ibu terlempar. Tadi sudah sampai mana ya? Sampai di MONEF, Mas. Izin. Nomor 8, Mas. Sampai apa Mbak Ila? Nomor 8, MONEF. Nomor 8. Oke. Mohon maaf terlempar karena jaringan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai di nomor 8 terkait monitoring dan evaluasi. Kita lanjut di slide selanjutnya. Di sini untuk implementasi perencanaan berbasis data atau PBD untuk pemerintah daerah atau Pemda. Tahapan yang pertama di situ ada tindak lanjut surat Mendikbudristek nomor 5676 garing MPK.A garing PR.07.05 garing 2023 terkait
indikator kinerja urusan pendidikan di provinsi dan kabupaten kota. Keterangannya ada 2. Dinas Pendidikan Provinsi memastikan 29 indikator prioritas pemenuhan SPM atau standar pelayanan minimal bidang pendidikan sudah masuk di dalam aplikasi Era Kortek SIPD RI. Nah, ini khusus dinas provinsi tadi, dan dinas pendidikan kabupatennya memastikan 15 indikator prioritas pemenuhan SPM bidang pendidikan sudah masuk di dalam aplikasi Era Kortek SIPD RI. Terus yang poin yang kedua, tahapannya Rakor atau Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Rakortek Renbang tahun 2023. Keterangannya yang pertama, sudah dilaksanakan. Ini sudah dilaksanakan oleh Des Wilayah atau Bapeda Provinsi Kalimantan Utara tanggal 3 April 2023 kemarin. Terus yang kedua, mengundang tim perencanaan dan penganggaran Dinas Pendidikan. Yang ketiga, BPMP Kalimantan Utara terlibat menjadi pembahas terkait indikator prioritas SPM bidang pendidikan bersama Des Urusan atau Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Yang keempat, kesimpulan dari pembahasan tersebut, masih ada Pemda yang belum mengikuti data dukung pada lampiran surat Mendikbudristek. Untuk tahapan yang ketiga, pendampingan perencanaan pembangunan daerah. Nah, di sini ada 2 poin. Pendampingan secara daring akan dilaksanakan pada tanggal 12 hari Rabu 12 April 2023 bulan kemarin, dan tatap mukanya sudah juga dilaksanakan di tanggal 13 sampai dengan 15 April 2023 di Hotel Diamond Kota Tarakan. Di sini bunyi dari surat Menteri yang tadi sudah saya jelaskan juga di atas. Yang ini terkait kegiatan yang tadi saya sampaikan 13-15 April di Hotel Diamond Tarakan. Ini hasilnya. Hasil dari kegiatan di atas, muncullah berita acara kesepakatan dan komitmen bersama pendampingan perencanaan pendidikan daerah Rakortek dan RKAD tahun anggaran 2024. Jadi di sini pada hari Jumat tanggal 14 April bertempat di Hotel Tarakan, di Hotel Diamond Tarakan telah dilaksanakan pendampingan perencanaan pendidikan daerah antara BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Kalimantan Utara tanpa paksaan manapun. Di sini sudah ditandatangani oleh Bapeda Provinsi, Dinas Pendidikan khususnya Pak Kadis dan jajarannya, Bapeda Bulungan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, dan jajarannya Bapeda Tarakan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan jajarannya, Kepala Bapeda Nunukan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, serta Malinau dan Tanah Tidung. Serta juga terakhir di situ ada BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Ini berita acara kesepakatan kegiatan yang dilaksanakan di Tarakan kemarin. Di sini hasil review pengisian target capaian pada aplikasi Era Kortek SIPD RI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, yang pertama di sini kita bahas terkait APS atau angka partisipasi sekolah. Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan atau APS, target 2024 di surat MM itu 100, target 2024 di Era Kortek 100, statusnya sudah sesuai. Dan juga di sebelahnya jumlah warga negara usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus APS, targetnya di surat MM itu 100, target
di era Kortek juga 100 untuk tahun 2024. Status kesesuaian targetnya sudah sesuai. Untuk literasi dan numerasinya juga di sini kita lihat nilainya sama. Untuk rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional dan juga rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional. Di sini status kesesuaian target 2024 sudah sesuai. Untuk literasi dan numerasi SMK, nah di sini rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional dan juga rata-rata kompetensi numerasi SMK berdasarkan asesmen nasional. Kita lihat di literasinya dulu, targetnya di surat untuk 2024 66,29. Target di Rekortek tahun 2024 66,29, statusnya sudah sesuai. Untuk di numerasinya 68 untuk target 2024 di surat 68,64. Sedangkan di target 2024 di era praktek 69,7, statusnya tidak sesuai. Jadi nanti penjelasan di akhir untuk ada catatannya. Target di era praktek lebih tinggi ketimbang di target surat Untuk literasi dan numerasi SDLB, nah ini sama. Dari literasi SDLB juga tidak sesuai. Di surat itu 69,35, sedangkan di era Kortek 65,95, lebih rendah di era Kortek. Statusnya tidak sesuai. Target di surat 46,2, di era Korteknya 53,61, untuk numerasinya statusnya tidak sesuai. SMPLB sama, literasinya juga di SMPLB surat 68,64, era Kortek 69,7. Ini tidak sesuai, lebih tinggi di era Kortek. Dan juga di numerasinya SMPLB targetnya 67,06, target di 2024 era Kortek 61,79, lebih rendah. Tidak sesuai statusnya. Literasi dan numerasi SMA-LB. Untuk SMA-LB di sini target di surat itu 66,36. Sedangkan di era Kortek dimasukkan 62,84. Dan juga numerasinya target di surat 62,6, sedangkan di era Kortek 56,31. Statusnya tidak sesuai. Untuk kualitas lulusan SMK, tingkat penyerapan lulusan SMK di surat 93,91, era Kortek 93,91 sudah sesuai. Untuk tingkat kepuasan dunia terhadap dunia kerja, terhadap budaya kerja lulusan SMK ini sudah sesuai, baik dari surat dan era Korteknya. Lanjut di iklim keamanan SMA dan SMK. Nah, ini sudah sesuai, iklim keamanan SMA-nya sudah sesuai, dan juga iklim keamanan SMK juga sudah sesuai. Iklim, nah ini iklim untuk keamanan SLB-nya, SDLB di sini tidak sesuai. Di itu surat 83,82, sedangkan di era Korteknya 87,88, lebih tinggi. Iklim keamanan SMPLB surat 85,06, era Kortek 85,73, tidak sesuai. Iklim keamanan SMALB surat 89,14, sedangkan target di era Kortek 84,25. Ini statusnya tidak sesuai untuk iklim keamanan SLB. Iklim kebinekaan SMA dan SMK di sini sudah sesuai. Dan iklim kebinekaan untuk SLB tadi keamanan, oke. Untuk SLB di sini tidak sesuai, untuk SDLB-nya lebih tinggi di era Kortek. SMPLB-nya juga malah lebih rendah di era Kortek, di surat nya lebih tinggi untuk targetnya. Iklim kebinekaan SMLB di surat 100, di era Kortek 78, tidak sesuai. Untuk iklim inklusivitas SMA dan SMK ini sudah sesuai
target 2024-nya. Dan iklim inklusivitas SLB-nya di sini untuk SDLB itu lebih tinggi di era Kortek ketimbang di surat MM, statusnya tidak sesuai. Untuk SLPLB-nya lebih rendah di era Kortek, di surat MM targetnya lebih tinggi 92,16, statusnya tidak sesuai. Demikian juga di SMA-LB tidak sesuai statusnya. Jadi catatannya tadi target dan capaian yang tadi saya sebutkan di kolom atas itu harus mengikuti surat Mendikbud-Ristek. Target dan capaian harus disesuaikan dan dikawal di dalam SIPD RI RKPD. Dan mohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Pendidikan atau pejabat penanggung jawab era Kortek Rembang di masing-masing Dinas Pendidikan untuk segera berkoordinasi terkait hal tersebut dengan Bapeda Kabupaten Kota setempat agar target capaian sesuai dengan surat Mendikbud-Ristek di dalam RKPD. Jadi target yang tadi yang tidak sesuai harus disesuaikan dengan surat Mendikbud-Ristek target-target capaiannya. Mohon izin Mas Edi untuk Kabupaten Kota apakah disampaikan atau cukup di provinsi saja? Cukup provinsi aja, Mas. Siap, Pak. Mohon izin Bapak Ibu untuk penyampaian terkait hasil PBD atau implementasi perencanaan berbasis data tadi sudah selesai saya sampaikan. Apakah di sini ingin berdiskusi atau Mas Edi ada tambahan terkait perencanaan berbasis data di Provinsi Kalimantan Utara? Izin. Ya, baik. Tambahannya gini, Mas. Tadi yang angka-angka tidak sesuai itu harus dicek kembali di RKPD-nya. Jadi makanya target dan capaiannya itu harus disesuaikan dan dikawal di RKPD, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian tadi koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi tidak ke Kabupaten Kota, tetapi ke Bapeda Provinsi. Ya, jadi nanti koordinasi Dinas Pendidikannya itu dengan Bapeda Provinsi. Terkait dengan RKPD-nya tentunya seperti itu. Itu aja tambahannya, Mas. Terima kasih, Mas. Saya. Oke, baik. Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Dipersilakan untuk kita diskusi. Terima kasih ya dari penjelasannya. Mohon maaf karena saya kan sebenarnya pengawas, tapi ini informasi yang sangat bagus, kan saya baru tahu ya informasi seperti ini. Insya Allah mungkin nanti bersama Pak Sutikno ya, mungkin nanti kami komunikasikan terkait saran yang diharapkan tadi agar menyesuaikan itu ya, target menyesuaikan dan dikoordinasikan juga dengan berkoordinasi dengan badan yang Bapeda sesuai dengan Bapeda ya, dengan Bapeda ya, Bapeda Provinsi. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arinda. Mas Tikno, Bapak Ibu pengawas yang lain, apakah ada tanggapan? Terima kasih. Saya ada tanggapan terkait di slide 2 yang disampaikan tadi untuk surat edaran pembentukan tim dan pemanfaatan ARKAS serta rapor pendidikan untuk terkait perencanaan berbasis data itu sudah kami lakukan. Jadi sebenarnya Dinas sudah buat kayak semacam surat edaran, terus membentuk tim segala macam. Sekolah juga sudah membuat perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan. Hanya saja mungkin kurang kami sosialisasikan ke BPMP terkait hal tersebut. Kemudian untuk terkait kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan perencanaan tadi, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Kasubag Perencanaan Bu Zulfa. Kebetulan beliau belum bisa hadir di forum ini hari ini, nanti akan kita sampaikan terkait hal-hal tersebut.
Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon izin Mas Tio, ini dari Mas Edi terkait surat edaran dari Dinas untuk sosialisasi dan pendampingan itu, apakah bisa diberi ke kirim atau dikasihkan ke kami sebagai bukti fisik jika Dinas telah membuat edaran? Nanti kita kirimkan terkait surat edaran tersebut. Terus untuk bantuan, oh ya sempat tadi untuk penganggaran dari APBD itu juga sudah kami lakukan bahkan dari tahun lalu. Kegiatan sosialisasi, rakortek dan segala macamnya itu sudah kami lakukan terkait rapor pendidikan, PMM dan seterusnya itu memang sudah ada. Itu aja informasi tambahan. Terima kasih. Oke, baik. Nanti kami tunggu ya Mas Tio ya untuk surat edaran tadi. Tak tolong dikirim. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ada tambahan lagi Mas Edi? Gimana? Cukup? Oke, Mbak Lopi dan Mbak Leli, sesama fasilitator, izin saya Rahmatsa dari BPMP Sebentar Mas Provinsi Rahmatsa, Kalimantan ada Utara, fasilitator Mas Oki perencanaan dari berbasis data. SMA. Karena Mas penyampaian Rahmatsa, dan sebentar ada diskusi Mas kita Oki dari terkait Direktorat SMA mungkin PSP, bisa IKM, memberi dan tanggapan. perencanaan. Oke, siap. Silakan. Oh iya, Mas Oki dari Direktorat SMA, apakah ada tanggapan Mas Oki? Izin. Ya, makasih Monitor Mas. Mas Oki. Ya. Ya, halo. Silakan Mas. Oh ya. Baik. Ya, kalau silakan Mas dari Oki. ya, terima kasih. Kalau dari saya, memang karena ini suatu baru rilis juga ya untuk rapor pendidikan. Sekali lagi kami minta bantuan juga teman-teman UPT dan Dinas untuk memastikan teman-teman di satuan pendidikan untuk sudah, paling nggak mereka sudah lihat dulu hasilnya. Kemudian dari hasil itu mereka mungkin sudah mencoba untuk melakukan perencanaan untuk tahun berikutnya, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. Khusus di tingkat daerah, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Edi dan Pak Rahmat, saya juga ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui. Nanti kalau misalnya teman-teman di Dinas Pendidikan mungkin ada pertanyaan, bisa berkonsultasi sama teman-teman di BPMP terkait dengan PBD, termasuk juga rapor pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Edi dan Mas Rahmat. Saya kembalikan. Siap Mas Oki, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Oki. Baik Bapak Ibu, dengan selesai tanggapan dari Mas Oki dari Direktorat SMA, demikian pula kita tutup kegiatan kita terkait PMO, PSP, IKM, dan PBD untuk Dinas Provinsi atau Provinsi Kalimantan Utara. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Lopi sudah. Udah keluar Mbak Lopi. Oke Bapak Ibu, dipersilakan untuk live. Makasih Mas saya. Siap, Ila. Main room ya berarti ya. Aku hilang suaraku. Iya, Main room kayaknya.
Mas Ramansyah, mohon izin Bapak Ibu Ya, sekalian. silakan. Dengan berakhirnya pembahasan PMO PBD tadi, maka berakhir pula rangkaian PMO untuk bulan Mei tahun 2023 untuk Dinas Pendidikan Provinsi ini, Bapak dan Ibu. Untuk itu, terima kasih atas kesediaan dan atas atensinya bisa mengikuti kegiatan ini. Sampai jumpa di bulan berikutnya dengan topik yang mungkin bisa jadi sama, bisa jadi berbeda Bapak dan Ibu. Tapi tetap yang dibahas adalah PSP, IKM, dan PBD. Atau mungkin ada informasi-informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang dirilis oleh Kemendikbudristek. Mungkin untuk itu cukup sekian. Bapak dan Ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kegiatan ini secara bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Linknya mohon di-share di kolom chat Bapak Ibu panitia. Setelah selesai mengisi daftar hadir tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan untuk leave room. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.